Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Basnas, apa kabar adik-adik pada hari ini? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki acara Eduzi, yang mana acara ini yaitu ruang ngaji online bagi generasi Z. Perkenalkan dulu, nama saya Unzilatur Rahmah sebagai host di acara Eduzi kali ini. Nah, tentunya di sini saya bukan sendiri, saya ditemani oleh Ustadz milenial yaitu Ustadz Agus Solahuddin. Beliau sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Unzil sehat juga? Alhamdulillah saya juga sehat Ustadz. Nah, menyangkut tema yang sebelumnya kita membahas tentang zakat, yang mana dijelaskan oleh Ustadz Suudin Aziz. Zakat di era sahabat Abu Bakar itu banyak orang yang belum mau bayar zakat, dan mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya diperuntukkan untuk Nabi dan keluarga Nabi. Padahal bukan begitu. Nah, salah satu tugas pada sahabat Abu Bakar yaitu memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Di tema kali ini juga kita juga tidak kalah asik dong dengan tema sebelumnya. Nah, di tema ini kita mengangkat tema meneladani hidup ala Rasulullah. Nah, bagaimana nih menurut Ustadz Agus tentang meneladani hidup ala Rasulullah? Jadi begini, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Basnas, sobat milenial, baik generasi Z atau generasi apa? Sekarang itu Gen M, generasi M. Yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah untuk kita semua. Jadi kalau kita bicara tentang profil Rasul kita, itu memang seperti nggak ada habisnya, Mbak Unzil. Kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasul kita itu betul-betul ada uswah, ada keteladanan yang baik. Maka keteladanan yang baik yang bisa kita ambil dari Rasul kita ini tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari banyak sisi. Makanya kalau kita ingin mengupas tentang kehidupan Rasul kita, dengan tujuan kita ingin meneladani kehidupan Rasul kita, itu sepertinya harus berseri, Mbak Unzil. Artinya memang kita nggak dimungkinkan untuk mengkaji keteladanan Nabi itu hanya satu atau dua kali pertemuan. Apalagi kalau kita membaca di dalam kitab-kitab sirah yang menjelaskan biografi Nabi itu tebelnya bukan main. Maka pada kesempatan kali ini seperti yang teman-teman buat subtemanya, yaitu tentang kesederhanaan ya, tentang kesederhanaan. Nah, saya ingin menyampaikan begini, Nabi itu kan betul-betul Nabi ya. Artinya nabinya orang banyak, bukan nabinya orang kaya saja, tetapi juga nabinya orang miskin. Bukan hanya nabinya orang orang nabi itu yang memang sosok yang betul-betul komplit, karena nabi itu pernah menjadi seorang pedagang, nabi pernah menjadi seorang yang kaya raya, nabi pernah menjadi orang miskin, nabi pernah menjadi pemimpin perang, nabi pernah menjadi pemimpin umat, nabi juga seorang pemimpin agama. Nah, sehingga apapun status kita, status sosial maksudnya, sebenarnya kalau kita ingin menjadi orang baik bisa mencontoh Nabi. Bagi mereka yang kaya, kalau ingin menjadi orang kaya yang baik, dia bisa meniru Kanjeng Nabi. Bagi mereka yang miskin, ingin menjadi miskin yang baik, mereka bisa meniru Kanjeng Nabi. Seorang pedagang pengen menjadi pedagang yang baik, dia bisa meniru Kanjeng Nabi, karena Nabi kita pernah menjadi pedagang gitu, Mbak. Atau bagi mereka yang ingin kebetulan menjadi seorang
panglima perang, ingin menjadi panglima perang yang baik, bisa meniru Kanjeng Nabi. Karena memang Rasul kita itu sosok yang komplit. Nah, berkaitan dengan tema kita atau subtema kita kali ini, jadi sekali lagi Nabi kita itu memang seorang Nabi, sehingga karena beliau adalah seorang Nabi, sehingga bisa ditiru oleh siapapun. Yang kaya bisa meniru Kanjeng Nabi, yang miskin bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan begini, kalau kita lihat para sahabat itu ya, sahabat itu kan ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, yang kaya itu seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar, Umar itu ya, beliau berdua ini juga memiliki kekayaan, tapi tidak seperti Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga beberapa yang lain. Ada juga Nabi itu memiliki sahabat-sahabat yang betul-betul miskin. Kita mengenalnya dengan kelompok Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah santrinya Kanjeng Nabi. Ini kebetulan dari santri ya. Ahlus Suffah ini cikal bakal santri. Mereka itu sahabatnya Rasul kita yang miskin, yang tidak memiliki rumah, sehingga mereka itu setiap hari tidur di emperan Masjid Nabawi atau masjidnya Nabi. Sampai dikisahkan, itu kan santrinya Nabi ini, ketua pondoknya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Sampai dikisahkan Abu Hurairah itu biasa, pernah suatu ketika pingsan gara-gara kelaparan, itu pernah sampai segitunya. Dan Abu Hurairah itu sering begini, karena belum makan, beliau ketika ada Abu Bakar lewat dipanggil, pura-pura tanya, Abu Bakar, ayat ini tafsirnya gimana sih gitu. Padahal sebenarnya dia berharap diajak ke rumahnya Abu Bakar kemudian dikasih makan gitu. Tapi ternyata artinya Abu Hurairah itu ketika bertanya tentang tafsir suatu ayat kepada Abu Bakar pada saat itu bukan karena beliau nggak tahu, beliau sudah tahu bahwa ayat itu tafsirnya begini, tapi pengen berharap dibawa ke rumah kemudian diajak makan di rumah. Tapi ternyata pada saat itu Abu Bakar tidak memiliki apapun yang bisa diberikan kepada Abu Hurairah. Suatu ketika ketemu dengan Umar juga, dia melakukan trik yang sama, bertanya kepada Sayyidina Umar, ayat ini tafsirnya seperti apa ya? Gitu. Nah, ternyata Sayyidina Umar juga tidak memiliki apapun yang bisa disuguhkan atau diberikan kepada Abu Hurairah. Ujung-ujungnya ketemu dengan Nabi kita, Rasul kita. Rasul kita tahu, tersenyum beliau melihat Abu Hurairah ini. Melihat Abu Hurairah yang berharap bisa diberikan makan oleh Abu Bakar dengan Umar, dengan membuat modus itu bertanya tentang tafsir satu ayat itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Nah, sehingga Nabi kita itu betul-betul bisa membimbing dan menjadi nabinya orang-orang yang miskin. Sampai ada satu kisah di mana orang miskin dengan PD-nya mengajak tamunya Nabi ke rumah untuk menjamu dia. Kan ada kan kisah misalkan suatu ketika Nabi kita itu punya tamu, tetapi Nabi kita tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk disuguhkan. Kemudian Nabi mengatakan, para sahabatku, ala yudayyifu hadha al-lailah rahimahullah. Di antara kalian barangkali ada yang bisa memberikan suguhan atau menjamu tamu saya ini, dia akan dirahmati Allah. Ya, kemudian ada salah seorang rajulun minal ansor, sahabat Ansor ngajung, ana ya Rasul, saya akan memberikan suguhan dan coro bahasa sekarang dirumati tamu dengan jengat, dibawa pulang. Sampai di rumah dia bilang ke istrinya, Dhaifu Rasulillah fala tattakhirihi syai'an. Ini tamunya Rasul kita, ini tamunya Nabi. Jangan kau sembunyikan apapun. Yang kamu punya semuanya keluarkan. Apa yang dikatakan istrinya ini? Istrinya ini mengatakan, kata istrinya ini, laisa indana illa qutus sibyah. Kita ini tidak memiliki apapun. Ini ada nasi satu piring, itu hanya jagane persediaan untuk anak-anak kita. Coba kita bayangkan, kondisi miskin, tetapi dia semangatnya untuk bisa berkontribusi dan berbagi luar biasa. Artinya
itu patut Iya, diteladani ya Ustaz. artinya jangan dikira kemudian ketika eh, sahabat Nabi itu miskin, kemudian mereka tidak berkontribusi. Tidak seperti itu. Karena didikan Nabi yang sedemikian luar biasa. Belum lagi nanti sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu seperti Abdurrahman bin Auf. Kita bisa melihat ketika perang Tabuk itu. Berapa sumbangan Abdurrahman bin Auf, berapa sumbangan Abu Bakar, berapa sumbangannya Umar, berapa sumbangannya berapa sumbangannya Sayyidina Utsman bin Affan. Nilainya itu kalau diuangkan bisa sampai miliaran kan, itu sumbangan yang diberikan oleh sahabat-sahabat yang kaya itu. Tetapi yang miskin juga tidak bertepuk tangan, mereka juga tetap berkontribusi. Apa yang dimiliki diberikan. Bahkan di dalam sejarah itu dikisahkan, yang punya 1 mud kurma dibawa. Ya kan? Nah ini yang perlu kita pahami bersama-sama dari sejarah itu. Artinya kita harus seimbang dalam permasalahan ini. Oke, kita akan meneladani hidup sederhana Nabi, tetapi sederhana itu bukan berarti miskin. Sederhana itu bukan berarti tidak boleh kaya, karena Nabi sendiri juga memerintahkan dan mensupport kita untuk tidak membebani orang lain kan gitu. Tentu, nah inilah yang kemudian istimewa. Karena apa? Karena ternyata Nabi di satu sisi memberikan semangat kepada mereka yang miskin, bahwa miskin itu kalau dia bersabar dalam artian dia menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka itu akan berbuah menjadi pahala. Contoh kecil misalkan Nabi kita pernah mengatakan fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim khamsami'ati sanatin, bahwa siapa ini, Nabi mengatakan orang-orang muhajirin yang miskin itu masuk surga terlebih dahulu ketimbang orang-orang muhajirin yang kaya. Nah, itu selisih 500 tahun. Nah, coba. Mesti kan ada alasan tersendiri ya Ustaz untuk kenapa kok mesti yang muhajirin yang miskin masuk ke surga duluan atau yang yang kaya masuk ke surga ya ini duluan? tentu ada kriterianya, ada ketentuannya. Kalau orang miskin tetapi dia tidak bersabar, tidak mau menerima kemiskinannya itu, kemudian malah tidak berhusnudzon pada Allah, protes pada Allah, itu akan menjadi bukan sesuatu yang baik. Mending yang baik orang kaya tapi bisa membantu orang lain. Makanya Nabi kita pernah menyampaikan juga, al-ghaniyus syakir, orang kaya tetapi dia mampu bersyukur, itu afdal, lebih utama, minal fakir sobir, ketimbang orang yang miskin dia bersabar. Orang miskin dia bersabar itu baik. Tapi akan lebih baik dan lebih utama lagi adalah ketika orang kaya yang dia mampu bersyukur. Nah, tentu cara bersyukurnya kan ketika dia mampu bisa membantu orang lain, bisa mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan gitu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hidup sederhananya Nabi. Nabi itu kan seorang nabi. Pada saat itu beliau sudah memiliki umat dan para sahabat yang sebegitu besarnya dan banyak sekali. Tetapi ketika ketika Sayyidina Umar itu masuk ke kamar beliau, mendapati kamar beliau itu nggak ada selimut, tidak ada kalau sekarang mungkin kabel yang empuk-empuk itu ya, ternyata nggak ada. Sampai beliau Sayyidina Umar itu begini, Rasul, bukankah engkau itu adalah Rasul? Bukankah engkau itu adalah di atas agama yang benar? Coba panjenengan perhatikan, bukankah orang-orang yang menjadi kaisar itu, Kisra itu, yang di Romawi, yang di Persia itu, mereka adalah di atas agama yang tidak benar. Tetapi mereka penuh dengan kemuliaan, mereka penuh dengan kekayaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, Umar, apakah engkau
meragukan agamamu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan bahwa memang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya memang konsepnya sudah begitu. Tetapi ingat, ketika kita merasa dipenjara oleh perintah, kita dipenjara oleh larangannya Allah, ingat Allah pasti akan menyiapkan untuk kita surga yang abadi. Nah, memang kenikmatan kita bukan di dunia. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita itu adalah di akhirat gitu, Mbak Unsi. Nah, di sini ada adik-adik dari SD, siswa SD bertanya nih. Kan tadi dijelaskan, hidup itu kan sederhana nih Ustadz. Nah, saya sebagai generasi milenial nih, Ustadz kadang ada generasi yang gaya hidupnya itu foya-foya. Soalnya kalau kadang hidup sederhana, itu ada yang ngebully gitu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut bagaimana Ustadz? Nah, kalau masih anak-anak ini memang butuh bimbingan orang tua. Ini merupakan tantangan kita semua ya, karena faktanya banyak sekali di sekitar kita generasi-generasi milenial yang kemudian memanfaatkan hidup foya-foya mereka itu untuk memperbanyak follower, untuk memperbanyak penghasilan mereka. Nah, ini memang salah satu impact, salah satu efek dari dunia yang sudah sedemikian global di era digital seperti ini, di mana orang bisa mengeruk dan menghasilkan uang dari viewer, orang yang melihat konten kita, orang yang kemudian menjadi follower kita. Kita bisa menyaksikan banyak sekali generasi-generasi milenial yang dengan sengaja memproduksi konten-konten foya-foya, tujuannya untuk memperbanyak follower dan untuk memperbanyak viewer. Nah, itu memang tantangan bagi kita, termasuk tantangan orang tua untuk bisa memberikan pemahaman seperti itu kepada anak-anak mereka. Karena begini, apa yang diperlihatkan oleh para YouTuber atau influencer itu di media sosial itu belum tentu kehidupan nyata dan belum tentu itu menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang perlu dipahami oleh anak-anak itu. Mereka membuat itu hanya semata-mata untuk konten, semata-mata supaya itu kelihatan begitu. Nah, ini memang menjadi problem kita bersama-sama. Dan saya termasuk orang yang sangat tidak respect dengan YouTuber yang model seperti itu. Bahkan saya tidak pernah satupun menjadi follower dari YouTuber yang hanya menjual menjual popularitas seperti itu dengan cara yang seperti itu. Karena nggak ada edukasinya sama sekali. Bahkan itu bisa mengkondisikan alam bawah sadar generasi kita untuk menjadi menjadi anak-anak yang pengennya serba instan gitu kan. Sekarang banyak generasi muda, generasi milenial, karena mereka itu referensinya dari YouTuber yang hanya menjual konten foya-foya yang serba glamor itu, sehingga banyak sekali generasi milenial yang kemudian punya pemahaman, sebegitu mudahnya ya cari uang. Ternyata cari uang itu nggak sulit ya. Artinya semangat mereka untuk berjuang, semangat mereka untuk senantiasa fight itu nggak ada. Makanya sekarang kita bisa menemukan banyak sekali generasi milenial, generasi muda, mereka cara berpikirnya begitu instan sehingga tidak siap bertempur mereka. Ketika ada terjadi satu persoalan, mereka langsung drop dan down mereka itu. Padahal, ini bagian dari karena efek dari pendidikan media sosial kita. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita supaya generasi muda, generasi milenial itu jangan 100% mempercayai apa yang tampak dan ditampakkan oleh para
YouTuber itu. Jadi Karena sebenarnya itu bagian dari cara membranding diri mereka sendiri gitu. Nah, itu jadi adik-adik penjelasan yang tadi ditanyakan dari seorang siswa SD. Nah, jadi kita tidak Itu perlu berarti itu siswa SD konsumsinya sudah media sosial begitu ya. Wah, luar iya, biasa kan anak-anak sekarang sekarang. banyak yang beredar seperti TikTok itu gitu Pak. Soalnya kan Iya, juga TikTok itu. belum tentu itu baik buat siswa SD, belum tentu itu juga bermanfaat buat siswa SD gitu. Ya, ini kita sangat menyayangkan juga Iya. karena kalau TikTok itu sampai hari ini yang saya tahu kontennya lebih banyak konten dewasa ketimbang Iya. konten anak-anak gitu. Ya tapi memang begini ya, ini bagian dari impact atau efek dari pandemi kemarin itu. Karena pandemi yang 1,5 tahun lebih itu kemudian menjadikan anak-anak kita itu setiap hari dan setiap saat mereka hanya berinteraksi dan memainkan gadget mereka. Tidak ada kesibukan lain yang bisa mengalihkan mereka dari gadget. Ya kita berharapnya pasca pandemi ini kita betul-betul bisa mengembalikan situasinya menjadi normal lagi sehingga anak-anak kita orientasinya tidak hanya gadget tetapi mereka bisa betul-betul fokus untuk belajar lagi. Sangat menarik sekali ya teman-teman, adik-adik mohon maaf. Sangat menarik sekali penjelasan dari Ustadz Agus Salahuddin ini. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau mau hidup sederhana bisa meniru Rasulullah, mau hidup kaya juga bisa meniru Rasulullah, mau hidup miskin juga bisa meniru Rasulullah. Tetapi kita harus bersyukur apa yang diberikan dari Allah untuk kita. Nah, dari Ustadz Agus mungkin ada kata-kata mutiara yang disampaikan buat adik-adik yang menonton kali ini. Jadi persoalannya bukan kita miskin atau kita kaya sebenarnya, tetapi lebih kepada kesiapan kita untuk menjadi miskin dan untuk menjadi kaya. Rata-rata mereka yang sukses menjadi kaya itu mereka adalah orang-orang yang siap miskin sebenarnya. Dan orang-orang yang tidak menjadi kaya itu mereka tidak siap miskin dan juga tidak siap kaya. Yang dimaksud hidup sederhana tentu bukan miskin, karena miskin itu bukan sesuatu yang ideal. Faktanya Nabi kita mengatakan orang kaya yang mampu bersyukur itu lebih utama ketimbang orang miskin yang bersabar. Orang miskin yang bersabar itu baik, tetapi ternyata lebih baik orang kaya yang mampu bersyukur. Nah, itu makanya teman-teman ini harus semangat ketika kita bisa meneladani kesederhanaan Nabi, bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk tidak tidak bersemangat dan bekerja untuk senantiasa menjadi kaya, karena kaya itu bukan sesuatu yang tidak baik. Kaya itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kaya yang sederhana, kira-kira begitu ya. Tapi kaya yang sederhana. Oke, begitu quotes atau kata-kata mutiara dari Ustadz Agus. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang di rumah menonton ini ya. Saya selaku host di edisi kali ini mengucapkan yang maaf ya sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Nah, dari saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Basnas Bojonegoro TV. Dadah.